wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah Kemayoran yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan aktivitas kita, membangunkan kita lebih awal untuk melakukan dan memulai aktivitas ibadah baik qiyamul lail maupun salat witir yang kemudian kita sambung dengan salat subuh berjamaah dan rangkaian aktivitas yang lainnya. Semoga dengan memulai hari kita dengan satu bentuk ketaatan, satu bentuk kebaikan, Allah berkenan membimbing kita untuk melakukan kebaikan tersebut di sisa dari hari yang akan kita lalui, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan menutup usia kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi waris atau faraid. Namun sebelum kita masuk pada materi tersebut, terlebih dahulu saya ingin sampaikan beberapa hal. Barangkali dari jamaah terbetik ada pertanyaan, Ustadz ini kalau datang ngajar cuman bawa laptop, kok nggak pernah bawa buku, apa itu dari buku atau dari mana? Ini hari ini bukunya saya bawa. Kenapa nggak saya selalu bawa? Bukunya itu ada dua Pak, kayak begini tebel. Kalau dibawa terus menerus bisa jebol tas saya. Satu, ya karena ini berat Pak, dan masih ada yang lain dalam bentuk PDF. Nah, yang kedua, ini alasan yang paling mendasar. Bahasa kitab itu susah dipelajari. Ini judulnya At-Tahqiqat Al-Mardiyah fil Mabahith Al-Fardiyah, karya Syekh Shalih Ibnu Fauzan. Ini buku yang pertama, dipakai di Lipia semester 5 dan semester 6. Kemudian ini buku kedua semester 7 dan semester 8, Al-Faraid karya Profesor Dr. Abdul Karim bin Muhammad Al-Laham. Al-Laham, bukan laham. Laham itu marga. Kalau laham daging. Iya. Ini dipakai 4 semester, 2 semester 1 kitab, dan harus habis. Makanya mereka ngejar, waktu itu kami ngejar apa? Ngejar ya kurikulum. Jadi dosen itu ngomong, mahasiswa mbuh paham mbuh enggak, nomor sekian. Yang penting harus habis 1 semester setengah kitab. Makanya kadang mereka ngomong sampai Z fahimtum fahimna, tapi mbuh enggak ada yang nyantol. Iya begitu, karena ngejar kurikulum, ngejar SKS. Nah, sedangkan di sini saya enggak ngejar SKS. Ya kata Pak Haji Broto, udah los saja Ustaz. Kalau saya ngejar SKS, ya lagi-lagi nanti saya pulang Bapak tidak paham. Kemudian Pak, bahasa kitab itu susah. Ini buku ini masih menggunakan metode klasik. Membahas mengenai faraid, membahas mengenai ilmu waris, itu kan ada beberapa metode. Yang dipakai di buku ini masih metode klasik, termasuk cara ngitungnya, dan itu rumit sekali. Ya. Bagaimana metode klasik? Kan yang sekarang ini dipakai ada 2. Kalau ini menggunakan sistem metode furud muqaddarah. Jadi mengurainya itu lewat bagian yang sudah ditentukan. Contoh, bagian sepertiga. Kan ada yang mendapatkan bagian sepertiga. Siapa? Ayah, ibu. Kemudian bagian 1/6. Siapa lagi? Ayah, ibu. Jadi kepisah, kepencar, paham nggak Pak? Tidak dijadikan satu. Sedangkan metode yang sudah disederhanakan, metode kekinian atau modern itu tidak letterlek dengan buku, itu sudah menggunakan metode mereka mengumpulkan ahli warisnya. Contoh, ahli waris yang namanya ibu. Ibu itu dapat 1/6, ibu itu dapat 1/3. Ayah 1/6, 1/3 asobah. Jadi akan lebih mudah dikumpulkan jadi satu. Ayah bagiannya berapa? 1/3, 1/6 atau asobah. Ibu berapa? 1/6, 1/3. Tapi kalau pakai ini,
Orang yang tahu bagian ibu itu sepertiga, belum tentu dia tahu kalau ibu juga dapat bagian seperenam. Karena apa? Harus dicari di halaman yang lainnya, di fahros yang lain dan di pembahasan yang lain. Nanti ketemu ibu lagi ketika kita sudah sampai subbab baru, yaitu bagian seperenam. Dan ini jumud, bahasanya adalah bahasa letterlek kitab. Nah, makanya ini biar saya yang mumet. Saya baca, kemudian kami simpulkan, kami terjemahkan, karena ini bahasanya bahasa Arab. Kami simpulkan, kemudian kami hidangkan dalam bentuk sudah makanan jadi. Daripada panjenengan, Pak, ini ada kangkung, ini ada sayur kol dan yang lain, udah jenengan sendiri yang ngeramu. Ini kan akan kesulitan. Dan memang kita nggak letterlek dengan buku, karena kalau letterlek dengan buku itu, Pak, itu resikonya mumil. Mumil itu apa? Mumil itu jenuh. Mumilun itu jenuh, membosankan. Pada tahun 2016, dekade 2016-2017, saya pernah ngisi kajian mengenai waris di tiga tempat dengan waktu yang berbeda. Satu di daerah Kedoya di Jalan Panjang, itu di kantor. Yang kedua di Kalibata. Kemudian yang ketiga ini yang 2017 itu di kantor Jalan Jenderal Sudirman, gedungnya saya lupa, Wisma Tamar atau apa itu. Nah, di tiga tempat ini, Pak, itu pakai metode saya pakai persis plek copy paste dengan yang ada di buku. Bapak tahu bertahan berapa pertemuan? Hanya 2 pertemuan. Dan di pertemuan ketiga atau di tempat lain ada yang paling lama itu 3 pertemuan atau 4 pertemuan. Ustadz, teman-teman ngasih saran kalau kita ganti materi aja, Ustadz. Materi apa, Pak? Fikih Toharoh. Coba, Bapak sudah berapa pertemuan di Masjid Al-Hidayah ini? Saya hitung hampir setahun kita, 10 pertemuan, dan masih bertahan dengan jumlah jamaah yang banyak. Kenapa bisa begitu? Karena kita kembangkan. Nah, setelah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga di 2017, saya mikir, kalau caranya seperti ini letterlek dengan buku, bubar jamaahnya. Bukan nggak nyambung, Pak. Karena kalau kita letterlek dengan buku, yang kita ketengahkan hanya ta'rifat, pengertian. Bapak tahu ketika saya membahas contoh seorang meninggal dunia, itu saya kembangkan dari kami sendiri. Kenapa? Kalau enggak dengan ini, orang bosen. Karena yang dicari dari waris itu apa, Pak? Apa Bapak butuh pengertian? Bahsul masail, betul enggak? Kasus demi kasus yang kita hadapi atau di masyarakat, sehingga kemudian itu akan, oh ternyata kayak begini. Itu yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka nggak membutuhkan panjang kali lebar berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampai ini kan kalau tidak salah hampir setahun kita bahas mengenai waris. Jadi hampir 12 pertemuan dan Bapak masih bertahan. Dan itu masih di kulitnya. Akhirnya setelah 2017 kita perbaiki, ya. Kemudian saya masuk, saya ngisi di, sudah lama ya, di Tangerang itu sudah lama, tapi materi berganti-ganti sampai pada kemudian mereka jamaah dan TKM minta ngisi untuk diadakan materi waris. Akhirnya kemudian kita rubah. Dan sampai hari ini berarti sekitar 5 tahun lebih, ini masuk tahun ke-6 atau ke-7, itu masih bertahan dengan waris 6 tahun. Dan buku 1 belum selesai. Panjang, iya panjang. Panjang, membosankan dan rumit. Rumit karena terlalu banyak hafalan. Rumit karena banyak sekali ya turunan-turunan dari sebuah pembahasan. Makanya Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, semoga Bapak Ibu bisa bersabar. Karena orang belajar faraid itu setelah beberapa tahun ini saya kumpulkan ala salasati aqsam. Ada 3 gelombang atau 3 golongan orang yang mempelajari faraid atau waris. Yang pertama yang memang betul-betul beliau itu pengen tahu, sehingga beliau tidak pernah melepaskan satu pertemuan pun kecuali selalu hadir. Dan ketika beliau hadir atau kaum muslimin ini hadir, nyatet. Bahkan ada yang sampai ngikut, Pak, daurah seminar yang dilakukan dan itu berbayar loh. Saking niatnya untuk faham, untuk tahu.
Kemudian yang kedua, ada yang ingin hadir dalam majelis kajian faraid itu karena ingin menyelesaikan masalah faraid atau masalah waris yang ada di keluarganya. Sehingga ketika sudah terjawab, ustadznya datang, selesai ngisi kajian, kemudian diskusi, terjawab, maka saat itu juga itu adalah pertemuan pertama dan itu adalah pertemuan terakhir beliau mengikuti waris. Karena kebutuhannya sudah terjawab. Ada yang seperti itu. Nah, ada yang ketiga ini kondisinya ya sekedar tahu saja. Hadir-hadir, kadang enggak, pokoknya sekedar tahu, kemudian sekedar oh seperti itu waris itu. Nah, maka yang saya jaring dan yang akan kita rangkul itu adalah golongan yang kedua dan golongan yang ketiga. Golongan yang pertama saya tidak terlalu khawatir karena beliau itu semangat sekali. Yang dicari itu ilmu. Mau kajian fikih ibadah, mau kajian tauhid, selalu hadir, nggak pernah absen. Tapi golongan yang kedua dan golongan yang ketiga, yang orang butuh hanya ketika ya ada masalah waris, selesai masalah waris ya sudah, kami sudah cukup untuk mengetahui kondisi waris yang ada di keluarga kami. Dan yang ketiga, kadang hadir kadang enggak, ini yang kemudian butuh dijaring. Makanya bagaimana cara menjaringnya, harus dikemas agar kemasan itu menarik, agar tidak letterlek dengan kitab yang membosankan. Maka hampir di setiap pembahasan, walaupun belum sampai bab itu, saya selalu mengetengahkan bahsul masail. Kenapa? Karena inilah yang membuat ngantuk kita hilang. Karena di beberapa tempat ketika kita seorang meninggal dunia, langsung perhatian begitu ya. Dan kita dituntut untuk berpikir. Kenapa? Ya karena hitung-hitungan. Karena yang kedua adalah permainan otak, memang olahraga otak kalau saya bilang. Ya, ini ibu, ini siapa, ini kedudukan apa dengan mari, ada musyarakah, ada keikutsertaan dari peserta, dari mustami. Maka itulah yang membuat kemudian suasana hidup. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kajian waris ini dibuat dikrit dalam bentuk daurah, ini pun juga ada sisi kelemahan. Daurah itu kan kalau kita biasanya menggunakan level 1, level 2, level 3. Satu level itu 8 pertemuan sampai 10 pertemuan. Anggaplah level 1 sampai aksam, sampai bagian-bagian ahli waris dari perempuan dan juga laki-laki. Maka ketika ini diselesaikan dalam 8 pertemuan atau 10 pertemuan, sebulan 2 bulan berikutnya ditanya, mereka sudah pasti lupa. Kenapa, Pak? Ini terjadi pada santri juga. Orang kalau belajar SKS cepat masuknya tapi cepat hilangnya. Ya kan, santri kan begitu. Dulu ketika kami nyantri belajarnya itu SKS, sistem kerja semalam. Jadi semalaman suntuk sampai jam 2 sampai jam 3, dihafal semuanya. Habis itu selesai ujian lupa semua, hilang semua. Nah, kita nggak menginginkan yang seperti itu. Maka metode itu kita rubah. Nggak apa-apa pertemuan itu sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Yang penting apa? Sounding. Karena ini harus disonding terus. Sehingga ketika nanti kita ketemu bulan depan, bulan berikutnya, walaupun Bapak tidak utuh pemahamannya dari setiap pertemuan yang disampaikan, tapi paling tidak dengan adanya waris itu mengingatkan kita, oh iya, nanti kalau ada yang meninggal di keluarga saya, maka inilah yang akan kita ambil sebagai sistem untuk membagi harta warisan tersebut. Dan tujuan itulah yang ingin kami angkat. Untuk apa? Untuk membiasakan kaum muslimin dengan pembahasan mengenai waris. Walaupun perjalanannya panjang, iya, satu buku membutuhkan waktu bertahun-tahun. Karena yang di Tangerang itu sampai sekarang ya, sampai bulan ini pun nanti insya Allah di Ahad ketiga pun kita juga membahas dan berbicara mengenai waris, dan itu belum terlalu jauh, baru setengah buku. Karena apa? Karena kami menginginkan Bapak Ibu jamaah semuanya itu faham. Saya tidak ngejar SKS, saya tidak ngejar sistem kurikulum yang harus habis dalam jangka waktu sekian, tapi kemudian
setelahnya nggak tahu faham atau tidak. Kita tidak menginginkan seperti itu, tapi kita akan sondeng, akan ulang. Barangkali bulan lalu belum faham, ternyata bulan ini baru kemudian faham. Bulan ini belum paham, boleh jadi 2 bulan berikutnya faham dan tahu. Detail mungkin butuh waktu yang lebih lama, tapi paling tidak faham dan tahu. Dan ada kewajiban yang kita fahami dan ketahui bersama untuk membagi waris sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala mau. Dan itu membuka mukaddimah kita. Nah, untuk kajian pada pagi hari ini agaknya rasa-rasanya kok kajian ini agak mumil, agak membosankan karena isinya ta'rif. Hanya ada satu contoh saja di akhir, itu pun pertanyaan dari salah satu jamaah yang ada di masjid ini. Saya sudah minta izin kepada beliau untuk saya angkat karena ini adalah masalah yang belum pernah kita bahas. Belum sampai pembahasan ini, yaitu pembahasan munasakhat. Agar kita tahu ketika di keluarga kita sudah ada yang meninggal lebih dari 2 orang, maka menghitungnya juga lebih rumit dan lebih susah. Mudah-mudahan walaupun ini banyak ta'rifat, banyak pengertian, bapak-bapak tidak bosan, tidak mumil, ya, tidak bosan, tidak jenuh, karena memang tidak semua materi itu menarik bagi kita. Tapi ketika kita butuh terhadap ilmu tersebut, maka semembosankan apapun karena itu kita butuh, maka insya Allah kita tetap akan bisa enjoy dalam menikmatinya. Sebagaimana Bapak enjoy menikmati ya gorengan dan ketan pada pagi hari ini. Anggap belajar faraid itu kayak kita makan ketan dan makan tempe, kan begitu. Sehingga tidak terlalu sepaneng, tidak terlalu tegang, enjoy begitu saja. Insya Allah pelan tapi pasti kita akan bisa memahami permasalahan demi permasalahan. Karena faraid itu goalnya itu bahsul masail, Pak. Fikih itu apa sih? Goalnya ya bahsul masail, ada kasus. Baru ketika ada kasus keluar itu semuanya ilmu. Hadisnya begini, kemudian istimbatul ahkamnya seperti ini, kemudian nasikh mansuhnya demikian. Tapi kalau teori wudhu, rukun wudhu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, bosan. Seperti itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan membahas ahli waris dari golongan laki-laki, ya, dan juga perempuan. Nanti sedapatnya. Kita akan mengambil ahli waris dari golongan laki-laki. Jumlah mereka itu ada banyak, Pak. Ada sekitar 14 atau 15. Banyak sekali ahli waris dari golongan laki-laki. Oh, ada 15. Ahli waris golongan laki-laki ada 15. Dan itu dibagi usul, kemudian hawashi, induk. Induk itu berarti ayah ke atasnya. Yang meninggal, ayahnya, kakeknya, buyutnya, dan seterusnya. Kemudian ke bawah, anak, cucu, cicit, cocot, cucu, cicit, sampai seterusnya. Curut, canggah, apalagi, pokoknya ke bawah. Ini usul. Jadi pohonnya masih satu. Bukan yang melebar. Yang melebar itu kan paman, sepupu, kemudian paman, sepupu, kemudian keponakan, dan seterusnya. Mereka juga ahli waris. Kemudian induk ini terdiri dari anak laki-laki. Berarti kalau nyebutnya anak laki-laki yang meninggal bapaknya punya anak laki-laki. Dan ini didasarkan firman Allah, ini dasar hukumnya, anak laki-laki itu mendapatkan warisan. Firman Allah, yusikumullahu fi auladikum. Allah telah berwasiat kepada kalian fi auladikum, terhadap anak laki-laki kalian memiliki atau mendapatkan bagian 2 kali dari bagian anak perempuan. Jadi 2:1 itu dari mana? Ya ini dasar hukumnya, An-Nisa ayat 11. Bukan sesuatu yang diada-adakan. Lu kok bisa? Kami anak-anak perempuan kok mendapatkan bagian setengah daripada saudara laki-laki kami. Sama-sama anak kok dibedakan. Tanggung jawabnya yang berbeda. Karena anak laki-laki ini setelah ayahnya nggak ada, dia yang berkewajiban menafkahi ibunya dan adik-adiknya atau kakaknya yang perempuan, dan dia nanti akan jadi wali nikah. Ya, kalau bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, dan ke atasnya buyutnya nggak ada, karena al-ubuwatu muqaddamun alal bunuwah. Ini dalam pembahasan pernikahan. Jalur bapak ke atas itu lebih didahulukan daripada jalur anak ke bawah. Seperti itu. Kemudian ini untuk yang anak laki-laki. Yang kedua,
turunannya cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan harus ditulis cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kenapa dengan cucu laki-laki dari anak perempuan? Mereka jalur pewarisannya terputus, Pak. Paham, Pak? Bapak punya cucu. Cucunya Bapak itu bisa dari anak laki-lakinya panjenengan, bisa dari anak perempuannya panjenengan. Nah, yang bisa mengambil hak waris dari panjenengan, dari Bapak atau Ibu, itu adalah yang dari anak laki-laki. Saya punya anak perempuan. Anak perempuan saya punya anak laki-laki dan perempuan. Maka mereka jalur pewarisannya terputus. Kalau saya punya anak laki-laki saya punya anak perempuan dan punya anak laki-laki, mereka masih bisa mendapatkan jalur pewarisan selama yang lebih dekat dengan si mayit, anak laki-laki itu sudah tidak ada. Paham, Pak? Ini ngawang. Bapak punya 3 anak, 1 laki-laki 2 perempuan. Anaknya Bapak punya anak, berarti kan cucu. Ya. Kalau anak laki-laki itu masih ada, maka anak laki-laki ini menghalangi cucu. Paham, Pak? Tapi tidak kepada anak perempuan. Jadi kalau anak perempuannya masih ada, ya, tapi punya cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, mereka masih bisa mendapatkan waris. Nanti tinggal dilacak selain mereka siapa lagi yang masih ada. Tapi cucu perempuan dan laki-laki dari anak perempuan itu jalur pewarisannya terputus. Loh, nggak adil dong Ustadz, kata siapa nggak adil? Ini kan cucu dari anak perempuan kita, Pak. Anak perempuan kita kan menikah, mantu kita berjenis kelamin laki-laki, betul? Nah, cucu perempuan dan cucu laki-laki dari anak perempuan kita, nanti dia dapat jatah dari jalur mantu laki-laki kita, gitu. Ini sudah diatur sedemikian rupa sama Allah. Nggak dapat dari jalur kita, dapat dari jalur besan kita. Ternyata besan kita lebih tajir melintir daripada kita, kan enak begitu. Iya kan, wah dia tanahnya bejibun, orang Betawi kan begitu. Kontrakannya ada berapa pintu ya Pak Haji Broto ya? Iya, kontrakannya lebih banyak, tanahnya lebih banyak, asetnya juga mungkin lebih banyak. Makanya ya, yang sudah dibagi oleh Allah ini yang paling adil. Ini dikiaskan dengan keturunan anak laki-laki ke bawah. Kalau cicit itu kita punya, cicit juga bisa dapat. Bawahnya cicit canggah, bawahnya canggah apa lagi? Kalau masih ada, tapi kalau enggak ya sudah. Kemudian masih dalam usul ayah. Ayah ini ayahnya yang meninggal, nyebutnya ayah. Jadi penyebutannya itu yang hidup atau ahli waris dengan yang meninggal itu hubungannya apa? Yang meninggal fulan. Siapa yang masih hidup? Bapaknya. Siapa yang masih hidup? Ibunya. Siapa yang masih hidup? Anaknya, istrinya, kemudian adiknya, kemudian pamannya. Karena terkadang untuk mengurai ini saja itu sebagian kaum muslimin masih kesulitan. Ustadz, saya itu punya misalkan paman saya itu meninggal. Saya juga punya sepupu, kemudian saya juga punya keponakan. Ini membingungkan, Pak. Bapak menceritakan bapak atau menceritakan yang meninggal, langsung saja, nggak usah saya punya. Ustadz, ada orang meninggal dunia, yang menjadi ahli waris itu 1 istrinya masih hidup, yang kedua anaknya masih hidup, yang ketiga beliau itu punya keponakan, beliau itu punya saudara laki-laki. Jadi langsung to the point kepada mayitnya yang meninggal. Pada saat beliau meninggal, yang masih hidup di sekitarnya itu siapa? Yang ada hubungan darah, Pak ya, dan pernikahan. Tetangganya nggak ada urusan waris, nggak usah dibahas kalau tetangga, kecuali beliau pernah menyampaikan hibah atau wasiat, itu baru kita bahas. Tapi kalau nggak pernah terucap hibah maupun wasiat, ya ini tidak akan bisa masuk sebagai jajaran mereka yang mendapatkan warisan. Dasarnya wali abawaihi
Likulli wahidin minhuma sudus. Dan dari salah satu di antara bapaknya atau ibunya, ini juga menjadi dasar hukum untuk ibu. Likulli wahidin, masing-masing mendapatkan 1/6. Ini kalau kita membahasnya dari sisi aksamnya, 1/6 itu bagian ayah. Tapi nanti di ayat yang lainnya, ya karena kita belum membahas aksam, belum membahas muqaddarahnya, bagiannya. Kita baru membahas judulnya adalah ahli waris dari golongan laki-laki. Setelah ayah siapa? Naik ke atas dari yang meninggal, berarti kakek. Kakek ini siapa? Kakeknya yang meninggal. Yang meninggal itu ternyata cucunya. Loh emang bisa begitu ya, cucunya meninggal dulu? Oh bisa Pak. Kalau soal urusan kematian itu bukan urut kacang, ngacak gitu, terserah Allah. Ada yang orang secara umur masih muda, tapi lebih dulu diwafatkan oleh Allah. Ya, enggak mesti urut kacang seperti itu, karena satu kejadian mungkin kecelakaan atau sakit. Kakek kemudian ke atas sampai buyut dari jalur ayah, ya, dari jalur ayah perlu diingat, bukan dari jalur ibu, tapi dari jalur ayah. Ustadz, kalau dari jalur ibu bagaimana? Kakek dari jalur ibu bisa, tapi ini nanti jauh dzawil arham. Ini bukan ahli waris prioritas. Kemudian yang berikutnya, ya. Dan bukan termasuk ahli waris kakek dari jalur ibu. Nah ini tadi sudah kita singgung. Juga setiap kakek yang memiliki keturunan perempuan, maka anak-anak perempuan ini tidak dapat, karena mereka jatuhnya dzawil arham. Dzawil arham itu ahli waris, tapi jauh. Nah dzawil arham itu dibahas di buku kedua. Kalau di Lipia semester 8, pembahasan bab paling akhir. Makanya kalau kemudian ada jamaah, Ustaz coba dibahas dzawil arham, saya nggak akan masuk ke dzawil arham sampai betul-betul semua yang prioritas itu habis. Memang ada kasusnya, ada Pak, saya pernah menyelesaikan masalah dzawil arham dan itu rumit, karena saya minta sama beliau tolong diurutkan, Ustaz yang dekat dengan si mayit itu sudah nggak ada, yang ada dari jalur anak bibinya, dan ini kan sudah sepuh orangnya. Waduh, ya nggak apa-apa, yang penting bawa datanya, kemudian kita urutkan jalur nasabnya. Ternyata akhirnya beliau dapat dari jalur dzawil arham, dan itu memang sudah dicari kemana-mana nggak ada, tinggal itu doang, baru dzawil arham itu bisa dapat. Jadi kakek dari jalur ibu itu ahli waris, tapi bukan prioritas. Bukan ahli waris yang dekat dengan si mayit, karena jalur pewarisan yang dekat dengan si mayit itu dari jalur laki-laki. Kemudian yang berikutnya furu' atau keturunan. Ya, kalau tadi usul, ini kemudian furu' keturunan. Saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung, paham Pak ya? Saya punya adik laki-laki, satu bapak satu ibu, namanya sekandung. Nanti diwaris Pak, ada sekandung, ada seayah, ada seibu, dan itu harus panjenengan ngerti, paham. Karena masing-masing mereka itu punya hak waris. Rumit banget Ustaz. Nah ini yang paling rumit bagian ini. Itu belum nanti syaratnya. Syarat mereka dapat sekian itu apa? 1, 2, 3, 4, 5. Itu harus dihafal semua. Dan itu keluar di ujian. Kalau nggak hafal, nggak bakalan bisa. Jadi waris itu Pak, ya ini untuk mahasiswa yang juga belajar waris, faham saja nggak cukup. Antum faham, tapi antum nggak hafal bagiannya, antum nggak akan bisa nggak akan bisa jawab pertanyaan. Kalau fikih yang lain masih bisa mengarang bebas. Faham masalah toharoh misalkan, nawaqidul wudu, pembatal wudu, udzkur nawaqidul wudu, pembatal wudu itu apa? Ini ya. Ma'al adillah wa ma'al khilaf, bersama dengan dalil dan khilaf. Oh ya, dulu dosen pernah ceritakan. Tapi kalau ini nggak bisa ngarang bebas. Dipastikan salah. Inilah sulitnya di situ. Makanya dulu kita satu kelas itu sekitar 80 sekian. Setengahnya hair. Saking susahnya. Bahkan yang biasa dapat cum laude ya, itu juga nilainya jatuh jadi 8, jadi mengurangi rata-rata dari mata kuliah. Ada 2 kelas dulu kita, pagi dan sore.
Dua-duanya setengahnya hair, 50% lebih hair. Jadi sekitar 40 sampai 45 mahasiswa itu harus ngulang karena nilainya di bawah rata-rata. Kenapa? Ya saking susahnya. Kalau usul fikih kita masih bisa paham, oh ini yang kita pahami, kemudian masih bisa ngarang bebas dengan yang kita pahami. Tapi ini nggak bisa ngarang, Pak. Ini kayak matematika, tapi terapan. Jadi akan susah. Kemudian saudara laki-laki seayah. Dasar hukumnya adalah surah An-Nisa ayat 176. Nanti baru akan saya jelaskan. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun. Kalau ada orang yang meninggal dan dia tidak memiliki anak, tapi dia punya saudari. Maksudnya di sini adalah saudari seayah. Falahan nisf, maka dia mendapatkan bagian setengah. Mata roka, dari yang ditinggalkan oleh si mayit. Wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Kalau yang meninggal itu nggak punya anak laki-laki. Loh memangnya kenapa? Kalau dia, makanya syarat saudari perempuan saya itu salah satunya bagiannya adalah setengah. Yang meninggal tidak punya anak laki-laki. Yang meninggal tidak punya anak laki-laki. Kemudian tidak ada saudara kandung dari yang meninggal. Kemudian yang meninggal hanya memiliki sekian anak perempuan. Jadi syarat-syarat ini yang kemudian rumit untuk dihafalkan. Memangnya kenapa kalau ada anak laki-laki? Ayat ini kan menyinggung wa huwa yarithuha, dan dia mendapatkan warisan kalau yang meninggal itu nggak ada anak laki-laki. Karena kalau dia punya anak laki-laki dia terhalang. Sudah, dia nggak dapat bagian karena terhalang dengan adanya anak laki-laki. Makanya ya ngitung warisan itu yang paling tidak ribet, cepet itu kalau di keluarga itu ada anak laki-laki. Udah merem aja bisa. Tapi kalau nggak punya anak laki-laki ini pasti melebar dan kita harus ngelacak asobahnya ini kepada siapa. Kemudian dikumpulkan ahli. Karena kalau nggak ada anak laki-laki, keponakan pun bisa dapat, Pak. Sepupu pun bisa dapat. Tinggal siapa menghalangi siapa, ini yang kita lebih jeli, mana yang lebih dekat kepada mayit, kemudian dia bisa menghalangi, menhajib dari yang lebih jauh. Eliminasinya di situ, sortirnya di situ, baru kemudian kita bisa menghitung. Nah, ada saudara laki-laki sekandung seayah, habis ini nanti ada saudara laki-laki seibu. Apa sih bedanya? Ini kalau dalam bahasa Indonesia semuanya nggak dibedakan. Kita menyebutnya saudara tiri. Tapi kalau dalam ilmu waris ini dibedakan. Saudara sekandung itu bapak dan ibunya satu. Bapak dan ibunya sama satu. Dan saudara seayah itu adalah bapaknya satu, ibunya dua. Maka siapapun dari bapak-bapak yang pernah menikah 2 kali, maka anak-anak itu berpotensi menjadi saudara seayah antar sesama mereka yang beda ibu. Tapi dari bapak kepada anak nyebutnya anak, tetap anak. Tapi antar anak ini ada yang ibunya A, ada yang ibunya B. Mungkin dulu pernikahan pertama meninggal atau divorce, cerai, kemudian beliau menikah lagi, kemudian punya anak. Makanya yang sudah pernah menikah lebih dari 1 kali, bapak harus mengedukasi putra-putrinya bahwa kalian itu nanti kelak bisa saling mewarisi. Syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Nanti diberlakukan tetap hajab. Ya, siapa menghalangi siapa. Tapi secara umum mereka itu saling mewarisi. Yang ketiga, saudara seibu. Saudara seibu itu bagaimana? Ibunya 1, bapaknya 2. Maksudnya bukan dalam satu pernikahan 2 suami, ndak. Ya. Ibu fulanah dengan bapak fulan menikah. Kemudian punya anak. Kemudian bapaknya atau suaminya meninggal. Ibu ini menikah lagi dengan suami kedua. Kemudian suami yang kedua punya keturunan. Nah, antar anak dari suami pertama dengan anak dari suami kedua namanya seibu. Ibunya 1, bapaknya yang berbeda. Paham Pak ya? Nah, mereka ini juga saling mewarisi. Ini yang banyak nggak diketahui masyarakat. Taunya mereka, dia bukan saudara kandung saya. Ada satu ayat yang membahas mengenai saudara seibu.
Yang itu kemudian menjadi dasar hukum saudara seibu itu bisa saling mewarisi dengan saudara seibu yang lain. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, al-hikul faraidho bi ahliha. Berikanlah bagian waris itu kepada ahli waris yang mendapatkan. Siapa? Furud muqaddarah yang disebutkan di Quran bagiannya. Fama abqatil faraid, dalam riwayat lain fama baqiya. Kalau fama baqiya itu riwayatnya Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kalau riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim bunyi redaksinya fama abqatil faraidu, maka jika ada bagian yang tersisa fa'aula rajulin dzakar, maka diberikan kepada golongan ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki. Ini bahasa kerennya adalah asobah. Jadi asobah itu mendapatkan bagian dari sisa, dan asobah itu ya nanti urut kacang. Maksudnya urut kacang yang lebih dekat dengan si mayit, dia nanti akan mendapatkan warisan daripada yang lebih jauh. Paman lebih didahulukan daripada sepupu. Paman lebih didahulukan daripada sepupu. Kalau dua-duanya ada, sepupu sudah pasti terhempas karena ada paman. Dan paman itu akan terhempas ketika yang meninggal itu punya saudara laki-laki sekandung. Dan saudara laki-laki sekandung itu akan terhempas, akan tidak dapat, dan dia terhalang kalau yang meninggal itu punya anak laki-laki. Anak laki-laki itu menghalangi semuanya, semua ahli waris. Oh, berarti kalau nggak ada anak laki-laki di rumah, warisannya bisa kemana-mana, Ustaz. Iya, Pak. Betul sekali. Rumah yang Bapak punya hari ini, kalau tidak ada anak laki-laki, maka kelak rumah ini akan diwariskan kepada saudara laki-laki atau saudara perempuannya Bapak, atau saudara laki-laki dan saudara perempuannya ibu, istrinya Bapak. Dan itulah ya biasanya terjadi cekcok di situ ketika mereka tidak diedukasi. Kenapa? Karena ahli waris yang bukan prioritas, bukan keluarga inti, dalam hal ini adalah adik-adik kita atau kakak kita, ngoyok itu ngejar terus. Ayo dek, itu gimana tuh rumah ayahmu yang kakakku. Entarlah kak, ini kok masih ini. Kok entar kan karenanya membagi warisan itu kan harus segera. Buset. Karena dia dapat bagian makanya ngomongnya kencang, segera, lebih cepat lebih bagus. Semangat berapi-api. Akhirnya kemudian apa? Terjadi gesekan. Nah giliran kemudian mereka ngebahas warisan ini nggak diajak, itu sudah mulai keruh itu komunikasinya. Tapi kalau semuanya paham ngerti, yang ini bisa menahan diri, biar ini menyelesaikan urusan pemakaman, biar dukanya itu hilang, baru kemudian sekitar ya mungkin 2 minggu atau 1 bulan. Kemudian kalau bisa jangan mereka yang sonding, yang buka omongan itu adalah dari keluarga inti. Kok bisa mereka buka omongan? Karena mereka paham dan mereka tahu. Ini sebetulnya bisa dikasih solusi begitu, tapi nanti muncul masalah baru. Itu nanti pada waktunya nanti akan kita bahas lebih detail gitu. Apalagi seorang yang memiliki anak perempuan ini kaya. Biasanya kaya itu maksudnya beliau punya aset banyak, punya rumah besar di daerah BSD sana, mobilnya juga nggak terhitung, tanahnya juga banyak, dan beliau hanya punya 1 anak perempuan atau 2 anak perempuan. Ini kalau nggak dari sekarang ya disiasati dengan diedukasi, ini potensi terjadi keributan besar karena yang ditinggalkan itu besar. Tapi kalau panjenengan Pak nggak punya apa-apa, punyanya cuma sepeda ontel misalkan, insya Allah nggak ribut. Orang itu ribut, semut itu datang kalau ada gula. Orang itu datang bahkan yang jauh nggak pernah komunikasi sama sekali. Di bagianku mana? Karena dia tahu dia ahli waris, maka dia akan tiba-tiba kemudian datang, anaknya langsung mengkeret. Dari dulu kemana saja, tapi dia memang berhak begitu loh. Ini kan tinggal bagaimana caranya agar tidak terlalu mencolok, kemudian datang dengan sopan, nggak mencak-mencak seperti itu. Ya, bagaimana itu bisa terjadi kalau sudah teredukasi?
Anaknya faham, istrinya faham, kemudian saudara laki-laki, saudara kandung bapaknya juga faham. Itulah kenapa Rasulullah menganjurkan silaturahmi. Karena silaturahmi itu ya di samping menambah umur, dia juga melancarkan rizki. Rizki apa? Rizki warisan. Iya, nggak pernah komunikasi, lebaran juga nggak pernah ketemu, sudah mungkin merantau di daerah Sulawesi sana atau Papua. Setelah 20 tahun baru kemudian ketemu. Itu pun karena membicarakan warisan. Ini kan ironi begitu ya. Ya memang betul panjenengan itu dapat hak betul. Tapi yo disambunglah silaturahminya. Jangan kemudian karena warisan ini baru kemudian datang. Kalau nggak ada warisan, nggak ada duitnya. Nah itu kan tidak baik begitu. Makanya jangan salahkan nanti kalau ahli waris inti galak gitu, enak aja. Tapi tetap harus disampaikan. Anda boleh marah-marah kepada omnya, kepada pamannya, tapi tetap dia dapat bagian. Cuman kan jadi nanti kan ya, silaturahmi tidak terjalin, jadi putus begitu ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian saudara laki-laki seibu, ada saudara perempuan nanti dengan saudara perempuan seibu nanti. Ada saudara laki-laki seibu dan dasar hukumnya adalah An-Nisa 12. Wa in kana rajulun yurathu kalalah. Ini disebutnya dengan kalalah. Jika ada seorang laki-laki yang meninggal dunia dan dia tidak memiliki keturunan. Awim ra'atun, atau dia berjenis kelamin perempuan, dia nggak punya keturunan. Walahu akhun au ukhtun, dan dia memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan atau saudara perempuan, maksudnya seibu, beda bapak ibunya satu. Falikulli wahidin minhumas sudus, maka masing-masing mendapatkan bagian 1/6. Ini bunyi ayatnya An-Nisa 12. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah maupun anak. Jadi kalalah itu adalah orang yang meninggal yang dia tidak punya ayah, ayahnya sudah meninggal dulu, maksudnya bukan nggak punya ayah, ayahnya sudah wafat dulu, kemudian dia nggak punya keturunan baik laki-laki maupun perempuan, yang ada suaminya atau istrinya. Ini kan coba kita buat ilustrasi. Ada seorang meninggal dunia, ahli warisnya suami, berarti yang meninggalkan perempuan. Dia nggak punya ayah, dia nggak punya ibu, sudah meninggal semua. Yang dia miliki hanya saudara seibu, atau saudara kandung, atau saudara seayah. Ini kan suaminya dapat berapa pak? Setengah, karena nggak punya keturunan. Setengah sisanya. Nah ini yang disebut dengan asobah. Berarti diambil oleh non furud muqaddarah, mereka yang bukan mendapatkan bagian khusus di Quran. Satu. Sebelum masuk ke asobah, kita cari ashabul furud yang lainnya. Saudara kandung itu kan ashabul furud, iya kan? Siapa yang mendapatkan furud muqaddarah? Saudara perempuan sekandung. Kemudian dicari lagi saudari perempuan seayah. Kemudian dicari lagi saudari perempuan seibu. Nah ini kalau ini ada semua, maka mereka masing-masing bisa mengambil bagian waris. Kenapa nggak disebut saudara kandung laki-laki? Kalau sudah ada saudara kandung laki-laki, bubar semuanya, terhalang. Kalau terhalang ngapain dibahas, kan begitu pak? Makanya Quran itu membahas sesuatu yang tidak terhalang, yang real, yang ada, yang mereka bakal mendapatkan waris. Kalau ada kan bubar semuanya, bubar. Ya dengan ngapain ngumpul di sini, wong terhalang semuanya, kan begitu. Iya kan, nggak usah dibahas kalau itu. Makanya Quran bahas, yang dibahas itu adalah saudari sekandung perempuan, saudari sekandung seayah. Kalau saudari seibu itu tidak berpengaruh, dia tetap dapat walaupun ada saudara kandung laki-laki. Begitu. Yang terhalang adalah saudara seayah, saudara laki-laki seayah itu tergantung, dan saudara perempuan seayah itu terhalang oleh saudara kandung laki-laki. Nah ngapal begini pak yang rumit. Gimana nggak rumit, semuanya hafalan semuanya. Makanya satu saja kita salah nulis bagian di soal, sudah pasti nomor itu salah, sama dosanya dicoret. Makanya banyak yang jatuh nilainya di pembahasan atau mata kuliah ini. Ini rumit begitu. Yang bersinggungan terus-menerus dengan faraid aja. Satu kesalahan dia nulis, harusnya dia 1/6, dia nulis 1/3. Udah salah semua. Ya kan?
Kan nanti salah semua Pak. Satu bagian saja salah, nanti endingnya hasil akhirnya salah. Maka semuanya satu soal itu salah. Padahal satu soal nilainya 20. Sudah kepotong 20 skor. Itulah yang menyebabkan, makanya harus jeli pembahasan ini. Kita lanjutkan. Kemudian Hawashi, cabang dari Indo si mayit, seperti saudara-saudaranya, paman dari jalur bapak, kemudian anak laki-lakinya dan terus ke bawah. Hawashi itu adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Kita nyebutnya keponakan. Jadi keponakannya yang meninggal, paham Pak ya? Saya punya adik perempuan, punya adik laki-laki. Adik saya punya anak, bapak punya adik, punya kakak. Kakaknya bapak, adiknya bapak punya anak. Kita nyebutnya keponakan. Keponakan itu ahli waris. Dengan catatan tidak ada ahli waris yang lebih dekat. Kalau ada, wassalam, bubar, mereka nggak dapat. Ya, walaupun jauh seperti anaknya keponakan dan terus seperti itu. Bibik pun juga kan ada yang bibik langsung, ada yang bibik generasi kedua. Saya punya bude di Bintaro, itu bude generasi kedua. Beliau itu nyambungnya dengan ibu saya sepupu. Karena ketemunya nasabnya di mbah saya. Mbah saya sama bapaknya bude saya yang di Bintaro itu kakak adik. Ketemunya lagi di Buyut. Nah, udah itu. Ini kan berarti kan saya dengan anaknya bude saya yang di Bintaro itu kan sepupu generasi kedua. Itu mereka jadi ahli waris tapi bukan prioritas begitu. Jadi terus ke bawah begitu. Seandainya tidak ada ahli waris yang lain karena mungkin musibah kayak kemarin ya, makanya ketika Covid kemarin banyak yang meninggal, bahkan satu keluarga itu bisa 2 bisa 3. Itu sebetulnya menghitung warisnya itu juga rumit. Kalau keluarga intinya sudah banyak yang meninggal karena kena Covid, itu rumit sekali. Kita lanjutkan. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Nah loh, keponakan seayah. Kita tarik lagi, saudara seayah itu adalah yang bapaknya 1, ibunya 2. Ya kan? Saudara tiri kita yang dari satu bapak itu menikah punya anak. Namanya anaknya itu keponakan seayah. Kita menyebutnya, hei keponakan seayah. Kan nggak begitu Pak. Budi sini. Nah, namanya Budi. Tapi kalau di dalam waris diistilahkan dengan keponakan seayah dan turun ke bawah, mereka itu ahli waris. Kemudian ada saudara laki-laki ayah sekandung. Bapak saya itu punya kakak, punya adik. Kalau orang Semarang nyebutnya Pak D, kakaknya bapak. Om itu adiknya bapak Pak Le. Nah, paman itu juga ahli waris. Uwak bandeng itu iwak. Kemudian yang ke-11 saudara laki-laki ayah seayah. Tuh, paman seayah. Sudah mumet belum Pak? Kalau sudah mumet berarti saya berhasil. Belum ya, alhamdulillah. Karena ini makin tinggi nasabnya. Kalau dari bapak, insya Allah mungkin beliau-beliau sudah meninggal paman ini. Tapi kalau saya itu saya masih punya om, tapi om sekandung semua, bapak, mbak, karena mbah saya menikah cuma sekali, nggak menikah 2 kali gitu. Jadi saudara laki-laki seayah, paman seayah, paman saya, pamannya bapak punya paman, punya om, punya Pak Le. Seayah bapaknya 1 tapi ibunya beda. Kemudian yang ke-12 anak laki-laki saudara ayah sekandung atau anak paman sekandung, sepupu sekandung. Ya, bapak saya punya kakak di Kerapia, Semarang sana. Anak-anaknya itu sepupu dengan saya. Kalau saya meninggal, mereka bisa jadi ahli waris. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ada sepupu sekandung, ada sepupu seayah. 13. Nah, dalil bahwa mereka mewarisi adalah sabda Nabi SAW, hadis yang tadi. Makanya disebutkan, berikanlah warisan itu kepada furud muqaddarah, orang-orang yang sudah disebut oleh Quran. Maka ketika ada sisa, barulah berlaku urutan asobah di atas. Ini kan mereka ahli waris asobah semua ini. Ya, kecuali ayah, kecuali kakek. Kemudian ya selainnya adalah asobah binafsi bisa ma'al ghair.
kalau berbarengan dengan yang lain. Itu. Kemudian hadis yang lain dari ini yang tadi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, berikanlah bagian warisan itu kepada ahli waris yang berhak, furud muqaddarah. Adapun jika masih ada sisa, maka diprioritaskan untuk diberikan kepada ahli waris golongan laki-laki yang lebih dekat ke kerabatannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baru yang ke-14, suami. Kalau tadi 1 sampai 13 itu orang yang mendapatkan warisan karena sebab nasab. Karena hubungan nasab. Karena hubungan pernikahan cuma satu, suami atau istri, nanti golongan perempuan. Dan dasar hukumnya ada di dalam Al-Qur'an, walakum nisfu ma tarak, dan bagi kalian wahai para suami itu setengah bagian dari yang ditinggalkan istri-istri kalian jika istri kalian tidak memiliki anak atau pernikahan kalian tidak ada anak. Jika ada anak, maka bagian kalian adalah 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh para istri. Ada di An-Nisa ayat 12. Yang terakhir yang ke-15 adalah seorang laki-laki yang memerdekakan budak. Al-wala. Jadi kalau nanti budak itu kemudian meninggal dan dia tidak memiliki ahli waris, maka yang memerdekakan budak itu bisa dapat bagian asupannya, bisa semua, bisa setengah, bisa sebagian, tergantung pada saat dia meninggal yang masih ada siapa dan yang masih hidup siapa, seperti itu. Tapi ini sudah dihapus oleh Islam karena perbudakan sudah tidak ada. Tapi nanti akan ada lagi perbudakan ketika ada peperangan, karena biasanya tawanan perang itulah yang kemudian menjadi budak. Ini hadisnya hadis Bukhari dan juga Muslim. Jika 15 orang ahli waris itu tadi ada semua, maka yang dapat cuma 3, ayah, suami, dan anak laki-laki. Inilah orang-orang yang pernah saya sebut, ada ahli waris yang mereka pasti dapat, tidak akan terhalang oleh siapapun. Ayah, suami, dan anak laki-laki, mereka itu pasti dapat. Coba bayangkan sebanyak itu, Pak. Kalau ada semuanya terhalang dengan 3 orang ini. Yang menghalangi ayah dan anak laki-laki sebetulnya, karena suami tidak menghalangi seorang pun. Ya. Contoh kasus ini saya lewati saja atau bagaimana ya? Sudah jam 6. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris paman sekandung, sepupu sekandung, saudara laki-laki seayah, kakek, ayah, suami, anak laki-laki. Nah, kalau semuanya ini 7 ada, yang dapat siapa, Pak? Ayah, suami, anak laki-laki. Kakek terhalang oleh ayah. Kemudian saudara laki-laki seayah terhalang oleh ayah dan juga terhalang oleh anak laki-laki. Jadi kalau ini 7 itu ada, yang dapat cuma 3. Contoh yang kedua, seorang meninggal dunia dengan ahli waris saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki, dan ayah. Kalau ini ada semuanya, yang dapat siapa? Anak laki-laki dan ayah, cuma 2 orang saja. Yang lain terhalang, dan begitu seterusnya. Baru kemudian ini ada Basul Masail, ini hampir mirip semuanya, saya percepat ya. Ini cukup rumit karena sudah lintas generasi. Ya. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris 2 orang istri. Anaknya totalnya ada 5 laki-laki dan ada 4 anak perempuan. Rinciannya, istri pertama itu punya 3 anak laki-laki dan istri kedua itu punya 3 anak perempuan. Istri pertama itu punya 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Istri kedua atau istri muda itu punya 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Ini kejadian sudah lama. Pada 1987. Jadi selama itu ya, warisan itu belum dibagi sampai 1987, Pak. 87 itu sekitar 35 tahun yang lalu atau 34 tahun yang lalu. Salah satu dari mereka meninggal, namanya Bu Yusna. Ketika beliau meninggal dunia, ahli warisnya adalah 2 anak perempuan, 3 saudara laki-laki sekandung. Dari mana? Dari sini. Bu Yusna itu di sini. Berarti nyebutnya apa? Bukan anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandungnya Bu Yusna. Ini apanya Bu Yusna? Saudara seayah. Saudara seayahnya Bu Yusna yang berjenis kelamin laki-laki, saudara seayahnya Bu Yusna berjenis kelamin perempuan.
Ya. Nah, kemana suaminya Bu Yusna? Ternyata informasinya beliau sudah cerai dengan suaminya. Nah, ini menjadi rumit karena beliau nggak punya anak laki-laki. Betul nggak Pak? Ada anak laki-laki nggak? Nggak ada. Pasti melebar antara mereka dapat atau mereka juga dapat. Kalau masih silaturahmi it's okay. Tapi kalau enggak ini loh kadang ribut deh, kadang gontok-gontokan seperti itu ya. Ini belum selesai Pak. Yang ketiga, jadi sudah 2 orang yang meninggal. Sudah 4 orang, bapaknya, ibunya, kemudian tadi Bu Yusna. Warisan pun belum dibagi. Ini orang keempat yang meninggal pada tahun 1991. Salah satu dari mereka wafat, namanya Pak Hanif, dengan ahli waris seorang istri, 2 anak perempuan. Ini 2 anak yang perempuan ini yang tadi atau bukan? Bukan. Jadi ini 2 anak perempuan yang berbeda. Ini bukan anaknya Bu Yusna. 2 anak perempuan ini adalah keponakannya Bu Yusna. Jadi Bu Yusna dan Pak Hanif itu kakak adik. Tadi yang dari istri yang pertama. Ini munasakhot, pembahasan munasakhot. Kemudian pada saat Pak Hanif itu meninggal, kan tadi kan awalnya 3 saudara laki-laki, 3 saudara perempuan. Dikurangi Bu Yusna, yang perempuan tinggal 2, yang laki-laki masih 3. Tahun 91 Pak Hanif meninggal, tinggal 2. Maka di sini tertulis saudara laki-laki sekandungnya 2, saudari perempuan sekandungnya 2. Kemudian saudari saya tetap kita masukkan, dan saudara saya laki-laki masih kita masukkan, dan saudari perempuan saya juga kita masukkan. Ada catatan di sini, baik anak dari istri pertama maupun kedua masing-masing sudah pernah dapat hibah dari orang tuanya berupa petakan sawah. Saya nggak tahu datanya apakah bagiannya itu satu persatu sudah dalam bentuk kafling atau masih gelondongan kemudian mereka bagi sendiri. Tapi yang namanya hibah itu nggak ada aturan membagi waris Pak, bebas. Tapi ingat, hibah tidak mengurangi hak waris. Jadi mereka yang sudah pernah dapat hibah, mereka masih bisa mendapatkan waris dari orang tuanya kalau masih menyisakan harta. Tapi kalau semuanya sudah dihibahkan ke anaknya, tidak ada yang tersisa kecuali baju yang nempel. Lah apa yang mau diwariskan? Kan begitu. Berarti harta itu sudah habis untuk dihibahkan kepada anak-anaknya. Tapi ini nggak baik ya. Ini kurang baik. Berikan hibah secukupnya. Karena mohon maaf, bukan saya menuduh, tapi ada tipe anak yang setelah dapat hibah dari orang tuanya, selamat tinggal ayah, bapaknya ditinggal. Itu ada beberapa kasus seperti itu. Ya ini anak kurang berbakti kepada orang tuanya. Sudah dapat hibah kok kemudian bapaknya ditinggal. Bapaknya akhirnya tinggalnya di mana? Di masjid. Naudzubillah. Itu dosa besar itu. Hati-hati anak yang seperti ini. Ya, makanya kita yang lebih tahu anak kita seperti itu. Bagaimana menghitungnya? Maka kita jawab, kita urutkan dulu dari yang pertama. Ketika suaminya meninggal, berarti yang tadi punya 2 istri, ya kan suami menyebutnya 2 istri itu dapat 1/8 dibagi 2, tuh bagian istri dikit kan Pak, 1/16 coba, 12,5 masih dibagi 2, 6,25%. Sisanya diambil 5 anak laki-laki dan anak perempuan asobah bil goir. Nah, sudah kita hitung, maka masing-masing anak perempuannya mendapatkan 6,25%, anak laki-lakinya mendapatkan 12,5%. Nah, yang diwariskan Bu Yusna salah satunya adalah harta dari orang tuanya 6,25%, dan harta yang pernah beliau kumpulkan selama beliau bekerja atau punya usaha dan yang lainnya itu nanti yang akan diwariskan, termasuk hibah yang diberikan orang tuanya kepada beliau. Ini nanti jatuhnya tarikah, harta warisan atau harta peninggalannya. Kemudian baru kita masuk pembagian kepada orang-orang yang ada di sekitar Bu Yusna. Warisan pun belum dibagi hingga tahun 1987 Bu Yusna meninggal. Bu Yusna itu adalah salah satu anak perempuan dari istri pertama yang memiliki 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Paham sampai di sini Pak ya? Ya. Nah, pada saat Bu Yusna meninggal, beliau punya 2 anak perempuan.
Kemudian ada 3 saudara laki-laki sekandung termasuk Pak Hanif. Pak Hanif ini belum meninggal. Makanya nanti tanah sawah yang dimiliki Bu Yusna itu ada bagiannya Pak Hanif. Ada bagiannya Pak Hanif. Kemudian 2 saudari perempuan sekandung, kemudian 2 saudara laki-laki seayah dan 1 saudari perempuan seayah. Berapa bagian anak perempuannya? Ada yang tahu? Bagian anak perempuannya berapa? 2/3. Bagian paling banyak. Sisanya berapa? Nah, inilah yang menjadi asobah. Paham, Pak? Nanti baru kita urai sepertiganya. Jadi pertama, furud muqaddarah itu didulukan daripada ahli waris asobah. Ini sebetulnya kita belum sampai bab sini. Tapi karena ini bahasul masail, nyambernya kemana-mana. Ya, jangan kemudian nanti saya diproses, Ustadz kok nggak urut nyampaikannya, karena saya di salah satu masjid saya diprotes, Ustadz kok nyampaikannya nggak urut, Ustadz. Lah kalau ada yang bertanya, masa nanti Pak ya nunggu babnya, nggak mungkin Pak. Takhirul bayan an waqtil hajah itu kan nggak boleh, menunda pembahasan ketika sudah dibutuhkan gitu. Materi akan saya urutkan sesuai dengan buku ini dan saya kembangkan dengan referensi yang lain. Tapi kalau ada yang nanya begini, mohon maaf Pak nggih, kita belum sampai babnya. Kapan Ustadz? 3 tahun lagi. Bubar. Jangan begitu. Makanya saya nggak letterlek buku. Kalau ada yang bertanya, saya akan jawab walaupun belum sampai babnya. Baru nanti ini cuman saya menganggap ini intermezzo. Nanti ketika sudah sampai babnya, tak oncei betul-betul, saya kuliti sampai dalam-dalamnya. Kita akan buat banyak skenario, kita akan jelaskan sampai lebih rinci. Silakan, Pak. Ustaz ngurutin ahli waris itu udah menurut yang terlengkap ya? Iya. Perempuan dekat itu lebih agak jauh dikit. Iya, melebar begitu. Dari furud muqaddarah dulu. Dan di sini furud muqaddarah itu cuman anak perempuan, karena saudara laki-laki mewarisi bersamaan dengan saudara perempuan. Kalau saudara laki-lakinya nggak ada, hanya saudari perempuan, maka saudari perempuan ini nanti bisa mendapatkan namanya asobah ma'al ghair. Wah, bingung lagi. Istilah lagi. Baik. Berarti ketika kita ngomong asobah, nggak mungkin ini semuanya asobah. Asobahnya kan 1, 2, 3, 2, 3, 4. Pasti harus ada yang dieliminasi. Enggak ada anak laki-laki Pak Haji. Ini kan enggak ada laki-laki. Siapa mengeliminasi, siapa menghalangi siapa? Coba. Ini ada yang terhalangi. Kalau enggak ada yang terhalangi, ini terlalu banyak begitu. Harus ada yang terhalangi dan kemudian dia enggak dapat. Kata-kata anak yang di bawah 2 istri itu agak mengganggu saya. 5 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Maksudnya 5 laki-laki, 4 perempuan gitu kali ya? 5 anak laki-laki dan 4 perempuan. Iya. Ya, bukan anak gitu. Ya kan anak Pak. Laki-laki. Kita nyebut anak. Bapak punya anak berapa? Saya punya anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Oh, ada yang tinggal. Iya, ini hanya penyebutan saja Pak, hanya penyebutan saja. Kadang kita membingungkan di istilah begitu. Iya. Jadi ini ya, siapa yang kemudian menjadi ahli waris asobah kita eliminasi. Saudari perempuan saya terhalang oleh siapa? Ini. Saudara anak laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung menghalangi saudari perempuan saya. Kalau ini terhalang, maka dia juga terhalang. Paham Pak? Jadi ini nggak ada. Loh Ustaz, kalau nggak ada kenapa Ustaz sebut? Lah memang yang nanya begini urutannya. Nanti kalau tiba-tiba ini saya hilangkan, beliau bingung. Makanya harus lewat proses begini dulu, baru kemudian kita akan olah datanya. Nah, maka bagian 2 anak perempuan 2/3, 3 saudara laki-laki sekandung dan 2 saudari perempuan sekandung mendapatkan asobah bil ghair. Kemudian saudara dan saudari seayahnya mahjub atau terhalang. Maka bagian asobahnya diambil oleh ini 1/3. Dengan ketentuan ini mendapatkan 2 kali ini. Berarti sahamnya berapa? Cari dulu sahamnya untuk mendapatkan bagian ini. Anak perempuan dapat
Ini kan 2 kali. 3 kali 2 berapa Pak? 6. Tambah 2 8. Sepertiga itu berapa? 33,3. Betul? Bagi 8. Berapa itu? 33,3 bagi 2 berapa? 33,3. 33,3 dibagi 8. 4,1. Habis. Jadi mereka masing-masing dapat 4,1. Ini masing-masing dapat 8,2. Dari siapa? Dari Bu Yusna. Ini berarti bagiannya Pak Hanif di sini 8,2. Artinya jika Bu Yusna meninggalkan 100 juta rupiah uang tunai, maka bagian masing-masing mereka 8,2 juta, bagian masing-masing dari mereka 4,1 juta. Paham Pak sampai di sini? Tapi ini belum selesai. Namanya juga munasahot, ya kan? Karena masih ada yang meninggal lagi. Warisan pun belum dibagi hingga tahun 1991, namanya Pak Hanif itu meninggal. Kelihatan. Pak Hanif itu adalah saudara kandungnya Bu Yusna. Maka kita urai. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, Pak Hanif ternyata punya istri dan 2 anak perempuan. Dan ternyata beliau tidak punya anak laki-laki. Sudah pasti melebar. Pasti melebar ini warisannya kepada 2 saudara laki-laki sekandung, 2 saudari pendamping dan seterusnya. Maka bagian istrinya berapa? 1/8. Bagian 2 anak perempuannya berapa? 2/3. Ada asobah, ini pasti ada sisa karena furud muqaddarah sudah habis. Maka kita berlakukan rumus hajab. Semua saudari dan saudara seayah terhalang dengan saudara sekandung laki-laki, bukan perempuan. Jadi kalau di situ nggak ada saudara laki-laki sekandung, hanya saudara perempuan sekandung saja, maka saudara perempuan seayah dan saudari perempuan seayah itu dapat. Nah, itu makin melebar Pak. Paham ya Pak? Karena nggak ada laki-laki dan itu makin rumit ngitungnya. Gini, warisan itu Pak makin banyak kepala, makin ribut. Tapi kalau ahli warisnya dikit, nah itu nggak terlalu ribut karena masing-masing punya kepentingan begitu. Nah, maka sisanya diambil oleh 2 saudara laki-laki sekandung dan 2 saudari perempuan sekandung, ya, diambil oleh mereka. Adapun saudara seayahnya semuanya terhalang oleh ahli waris saudara laki-laki sekandung. Sudah. Ini sudah jam 6:10 dan nggak ada yang ngantuk kan? Iya, coba kalau nggak. Ini kalau saya taruh di depan, tadi yang Basul Masail, Bapak semangat di depan, nanti 5:30 udah. Nah, makanya saya taruh di belakang. Biar ketika Bapak semangat karena orang itu Pak, orang punya atensi terhadap sesuatu itu paling 10-15 menit awal. Nah, ketika sudah 10-15 menit awal, ini pembicara sudah harus mulai ancang-ancang. Dia buat atau dia tampilkan materi yang menarik. Agar begitu dia kemudian sudah mulai tidak ada atensi atau berkurang perhatiannya, wah semangat lagi. Ini nanti kalau saya kasih Basul Masail lagi jam 7 Bapak masih melek insya Allah. Tapi nanti saya ditegur sama Pak Haji Bambang, Ustadz jangan lama-lama. Maka sudah saya cukupkan sekarang karena hak Bapak nanti akan ya silakan Pak. Saya tadi kurang paham tentang warisannya untuk anak Bu Yusna. Anak Yusna kan perempuan dapat 23. Ya. Sisa yang ketiga itu belum paham, saya perlu jelaskan. Ya, yang ini ya Pak. Ya, yang belum paham di mana? Pembagian berapa bagian untuk yang laki-laki, saudara beliau itu Pak. Oh, saudara kandung beliau. Saudara saya kan udah terhalang sama yang Iya. yang 3 ya. Baik, saya asumsikan warisan beliau itu 100 juta rupiah tunai di rekening. Maka 66,6 juta itu diambil 2 anak perempuannya dibagi rata. Bagi 2, masing-masing 33,3 juta. Kan masih ada sisa Pak, sepertiganya. Sepertiga dari 100 juta itu adalah 33,3 juta. 33.300.000. Nah, beliau masih menyisakan ahli waris.
dari saudara kandung. Karena beliau punya 3 saudara laki-laki sekandung, 2 saudari perempuan sekandung. Gimana ini membaginya? Mereka semua, karena ini berbarengan, mereka semua mendapatkan asobah. Karena ada laki-laki dan perempuan, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Yang laki-laki mendapatkan 2 kali bagian daripada yang perempuan. Nah, sepertiga 33,3, kemudian kita cari apa? Sahamnya dulu. Karena untuk bisa dapat anak laki-laki 2 kali anak perempuan kan kita harus cari sahamnya dulu. Dari 33 itu sahamnya berapa masing-masing? Ya sepertiga, mohon maaf, sepertiga yang 33,3. Maka kita cari sahamnya. Bagaimana carinya? Laki-laki berapa kali bagian perempuan? 2 kali. Berarti 3 kali 2. Duanya dari mana Ustadz? 2 bagian mereka. Berarti 2 kali sepertiga, Pak? Gimana? 2 kali sepertiga. Enggak, sepertiganya kita keep dulu. Ya, kita taruh dulu di sini di satu wadah, kita cari saham. Karena bagi 33,3 dibagi 3 saudara laki-laki sekandung, 2 saudari perempuan, 2 bagi 3, 2 banding 3 kan 2 banding 1 kan susah, Pak. Ya kan? Harus kita cari pembagi dulu. Yang hasil dari pembagi itu nanti jadi saham untuk anak perempuan, tinggal dikalikan 2. Paham sampai di sini? Iya, memang harus ada duitnya ya Pak ya. Kalau ada duitnya mungkin cepat gitu. Kalau ngawang begini 3 kali 2 6. 2 kali 1 2. Kan 1 bagian. Ini 2 bagian. Jadinya 8. Ketemulah 8. Pembaginya dari 33,3 sepertiga tadi 8. Maka 33,3 dibagi 8, ketemu saham bagiannya dia. Angka 4.100.000 bagian saudari perempuannya Bu Yusna. Pembaginya kan per 8 tadi, Pak. Pembaginya 8. Iya. Ya, terus yang 3 anak laki itu masing-masing berapa? 2 kali dari 2 kali. 2 kali. Iya. 2 kali 3 6. Ya kan? Perempuan 2. Berarti pembaginya 8 kan? Iya. Yang anak laki gimana cara hitungannya? Kan ketemu 4,1%. Ya kan? 4,1 dari 100 juta berapa? 4,1, 4 juta 100 Pak. Kan tadi sisanya 33,3 juta. Ya kan? Baru kemudian kita kalikan, ini untuk bagian saudari perempuan 4,1. Kemudian untuk saudara laki-laki sekandungnya tinggal dikalikan 2. Kan laki-laki mendapatkan 2 kali bagian. Ketemulah angka 8. Coba deh Pak dicek. 8,2 kali 3. 4,1 kali 2 nanti ketemu 33,3. Ya lebih sedikit, nanti itu bisa dicincau lah. Kalau cuman beda koma doang bisa dicincau. Coba 8,2 kali 3 itu sudah 24,6. Betul? 24,6. Ini berarti 4,1 kali 2 8,2. 8,2 ditambah 24,6. Ketemu kan? Beda koma doang. Nanti cincau lah komanya. Belum? Belum, Pak. Belum pada, Pak. Ya nanti kita tutup dulu habis ini ngobrol karena khawatir masih ada jamaah yang punya kebutuhan yang lain gitu ya. Ya, nanti kita lanjutkan. Sampai jam 7 juga boleh. Tapi jangan semua, kasihan Pak. Betul, mungkin ada yang mau nganter istrinya ke pasar kan, takutnya karena nggak enak mau bubar dulu. Kita tutup dulu, nanti Bapak ngobrol lagi dengan saya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang atau susah Pak?